Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anis Dewanti dengan NIM STE 2022028883. Di sini, saya akan mempresentasikan jurnal perancangan sistem informasi e-commerce hasil produksi barang jadi berbasis web pada PT Intinomika Indonesia yang dibuat oleh Randi Sura Ariwinata dan Rini Sulistiawati dari Universitas Indonesia Membangun. Latar belakang masalah. Sistem penjualan barang jadi di PT Intinomika Indonesia masih dilakukan secara konvensional dengan mengunjungi perusahaan mitra secara langsung. Promosi produk hanya mengandalkan brosur, yang menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak tercapainya target penjualan. PT Intinomika Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi karton yang berlokasi di Jalan Raya Binong Curug, Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Sistem penjualan hasil produksi barang jadi yang berjalan saat ini masih dilakukan dengan mendatangi perusahaan rekanan untuk mempromosikan karton hasil produksi barang jadi. Sistem yang berjalan saat ini belum berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya perusahaan rekanan yang membeli produk hasil produksi perusahaan belum terlalu banyak. Hal ini dikarenakan keterbatasan perusahaan dalam mempromosikan produk dan menyebabkan target penjualan tidak memenuhi target. Saat ini media promosi karton hanya menggunakan brosur produk sehingga perusahaan mengalami keterbatasan dalam menjual karton. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis sistem penjualan yang sedang berjalan di PT Intinomika Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penjualan saat ini yang masih dilakukan secara manual melalui media cetak dan kunjungan langsung ke perusahaan mitra. Sistem lama ini dianggap kurang efektif karena tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak mendukung pencapaian target penjualan. Yang kedua, merancang sistem informasi e-commerce berbasis web yang dapat digunakan untuk memasarkan dan menjual hasil produksi barang jadi guna meningkatkan efektivitas promosi dan memperluas jangkauan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan solusi digital yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi keterbatasan promosi dan pencapaian target penjualan. Selanjutnya, metode penelitian. Pengumpulan data. Peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung di PT Intinomika Indonesia untuk mengetahui proses penjualan karton yang sedang berjalan. Wawancara atau interview yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait di perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang permasalahan dan kebutuhan sistem. Yang terakhir ada studi literatur atau daftar bacaan. Peneliti mengumpulkan teori dan referensi dari buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lain yang relevan dengan sistem e-commerce dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, yang kedua, metode pengembangan sistem. Peneliti menggunakan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ada perencanaan yang menentukan kebutuhan sumber daya dan merancang strategi awal pengembangan sistem. Yang kedua, ada analisis yang menggunakan metode PIECES atau yang singkatan dari Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service untuk menganalisis kelemahan sistem yang berjalan dan merumuskan kebutuhan sistem baru. Yang ketiga ada perancangan atau desain. Sistem dirancang menggunakan pendekatan UML atau Unified Modeling Language seperti Use Case Diagram dan Activity Diagram. Alat bantu yang digunakan yaitu Visual Paradigm for UML 6.4. Yang keempat ada pengujian sistem atau testing menggunakan metode black box testing yang fokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur kode program.
Yang kelima, ada implementasi. Tahap ini menerapkan hasil rancangan menjadi sistem nyata yang bisa dijalankan oleh pengguna. Dan yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan, perbaikan bug, pengembangan fitur baru, dan peningkatan sistem sesuai kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu PT Intinomika Indonesia, dan objeknya sistem informasi penjualan barang jadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem yang sesuai dengan kondisi aktual perusahaan. Yang kedua, sistem dirancang dengan pendekatan terstruktur dan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang ketiga, visualisasi sistem atau use case dan activity diagram memudahkan pemahaman proses bisnis. Kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, tidak disebutkan adanya uji coba sistem pada pengguna akhir atau user testing. Dan yang kedua, tidak ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan penjualan atau efisiensi setelah sistem dirancang. Dan yang ketiga, sistem belum menyertakan fitur pembayaran online atau integrasi ekspedisi. Solusi yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian ini yaitu yang pertama, diperlukan sosialisasi internal sebelum sistem digunakan agar memaksimalkan kinerja staf. Yang kedua, harus dilakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan sistem. Yang ketiga, di masa depan sistem bisa dikembangkan untuk cakupan yang lebih luas, misalnya menambahkan fitur marketplace atau integrasi pembayaran digital. Dan yang terakhir, ada evaluasi berkala juga untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi e-commerce berhasil dirancang menggunakan PHP dan MySQL. Fitur meliputi halaman customer dan admin, pengelolaan produk, merek, testimoni, laporan penjualan, dan informasi pembayaran. Sistem ini mempermudah pelanggan dalam melihat informasi produk dan melakukan transaksi. Selanjutnya, kesimpulan. PT Intinomika Indonesia masih menggunakan metode promosi tradisional seperti brosur dan kunjungan langsung yang dinilai kurang efektif. Untuk mengatasi keterbatasan promosi dan penjualan, dirancang sistem e-commerce berbasis web. Sistem ini memudahkan bagian penjualan dalam menyebarluaskan informasi produk secara online dan real-time. Dengan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi promosi, memperluas jangkauan pasar, dan membantu target penjualan. Dan saran supaya perancangannya bisa diterapkan dalam sistem informasi ini dan bisa dapat terwujud dengan baik, maka ada beberapa hal yang sebaiknya perlu diperhatikan, seperti yang pertama, diperlukan adanya sosialisasi untuk menerapkan sistem yang baru agar dapat memaksimalkan kinerja staf terkait. Yang kedua, adanya maintenance dan kontrol sistem agar tidak terjadi kerusakan pada sistem. Yang ketiga, pada masa yang akan datang, sistem ini dapat dikembangkan, yaitu dengan menambahkan ruang lingkup sistem menjadi luas lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.